untuk para penggiat kopi sampai dengan petani kopi. Kopi Indonesia memang luar biasa dan harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang jelas kopinya dipakai kopi yang di grinding, bukan kopi yang digunting. Nah, kembali lagi di SKS Studio dalam acara paling keren, Barista bareng Irsan tanpa Alim. Nah, kali ini izin Alim, saya menggantikan posisi Anda karena beliau lagi keluar kota, padahal masih muda, Pak Imeng. Jadi sambil alih ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu jauh-jauh dari Sumatera, ya, menyeberangi lautan, menyeberangi berapa macam pulau. Pulau ya. Berapa pulau yang diseberangin untuk sampai ke studio kita untuk hadir sebagai guest podcast di program acara Barista bareng Irsan tanpa Alim. Kita sambut dengan tepuk tangan, semua tepuk tangan ya, Pak Aryansyah. Mantap. Oke. Ya. Halo Pak, selamat datang di Makassar. Selamat datang bro. Selamat datang Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima Apalagi kasih. ditambah dengan minum kopi di sini, waduh, tambah luar biasa. Jauh sekali Pak dari Ya, Jambi dari Jambi ke Makassar. ke Makassar, transit Jakarta, kemudian Akhirnya ke Jambi, tiba di studio kita. Makassar. Luar studio biasa. kita. Bro-bro di luar sana, ini spesial sekali. Jadi Pak Aryansyah ini adalah Ketua DPD ASKI Provinsi Jambi. Ya, ASKI itu adalah Asosiasi Kopi Indonesia. Nah, beliau banyak berjasa terhadap karir saya di kopi. Berlebihan itu. Serius Pak, kontrol sini ada Ya. berkat beliau. Ya, saya 12 kali ke Jambi Pak, undangan beliau. Luar biasa. Luar biasa ya. Makasih. Oke, baik Pak Aryansyah. Jadi gimana perjalanan dari Jambi ke Makassar ini? Makassar hujan terus nih, disambut dengan hujan. Gimana? Boleh diceritakan Pak perjalanan dari Jambi sampai ke Perjalanan Makassar? saya sebenarnya mengasihkan. Saya biasa di mana tempat itu ngopi. Oke. Jadi kemarin transit di bandara lebih kurang 1 jam 2 jam gitu. Kita ngopi dulu sampai ke Makassar, bandara kita ngopi baru menuju hotel. Siap, Ya, siap. alhamdulillah malam ini berada di podcastnya Barista. Edukasi. Nama programnya Iya. Barista Oh, Barista. Ya. Bareng Irsan tanpa Alim. tanpa Alim. Iya. Oke, mantap, keren. Nah, ini kita tanya-tanya sedikit Pak ya terkait dengan budaya minum kopi orang Sumatera, kemudian potensi kopi Provinsi Jambi, kemudian histori Pak Aryansyah kok dari birokrasi akhirnya berani fokus terjun ke bisnis kopi. Kan punya coffee shop juga nih Coffee Pak shop Mail. di Ya. Jambi, ya. Nama brandnya Kopi Juaro. Koju, kopi Koju. juara. Koju. Ya, Kopi Juaro. Kopi juara. Berkat tangan dingin beliau, International Coffee Day 2019 sukses memecahkan rekor muri di Provinsi Jambi. Ya, luar biasa. Luar biasa. Jambi. Rekor muri Pak. Dan saya waktu itu tetap dilibatkan sama beliau dan tim. Nah, oke. Masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Boleh. Kita bahas ASKI-nya dulu nih. Ya. Nanti kita bahas bisnisnya. Oke. ASKI. Udah berapa lama menjabat Ketua ASKI Provinsi Jambi Pak? Saya dilantik tanggal 6 Januari 2022. Jadi 1 tahun lebih 2 bulan gitu. Setahun lebih. Iya, waktu itu saya dilantik langsung oleh Ketua Umum, ya Pak Ketut, Iya. ya. Kemudian dihadiri, dikukuhkan oleh Pak Gubernur, Pak Gubernur Jambi. dihadiri oleh Pangdam Sriwijaya, kemudian ada Guru Lemhanas, Maijen, saya kurang ini, hadir juga di situ. Termasuk Forkompimda, Kapolda, kemudian Danrem. Banyak yang menyaksikan deklarasi itu. Banyak. Kenapa 6 Januari? Kebetulan 6 Januari itu hari HUT Jambi. HUT Jambi. Jadi saya mencari momentum. Momentum itu orang banyak. Kebetulan Jambi kedatangan juga tim Getball dari seluruh Indonesia. Oh, lagi rame tuh Jambi pada lagi waktu rame. itu. Ada lebih kurang 300-an yang dari luar Jambi yang hadir dalam Getball. Disitulah peserta Getball pun
mengiringi pelantikan kita, ditambah dengan peserta-peserta pameran yang ada di situ. Jadi kita ada pameran di indoor dan outdoor. Yang indoor itu di dalam Sarnapil, tenda Sarnapil, kemudian ada tenda-tenda teratak namanya, kotak-kotak. Jadi lengkap di sana. Jadi ya alhamdulillah rame. Berarti ASKI ini Pak, kalau misalkan ada DPD Jambi, ya artinya ada pusat dong ya? Iya, DPP pusat dong ya. ya. Oh, DPP pusat inilah yang dipimpin atau secara nasional dipimpin oleh Pak Ketut tadi. Pak Ketut, betul ya. Oke. Concern atau fokus asosiasi ini di mana sih Pak? Kalau boleh Jadi tahu. kalau visinya kopi itu menyatukan dan mensejahterakan. Mensejahterakan. Karena selama ini kita banyak sebenarnya komunitas-komunitas yang ada. Itu kita satukan. Untuk kopi, di hadapan kopi kita sama. Walaupun saya di birokrasi, saya kebetulan staf ahli gubernur Provinsi Jambi. Nah, dulu saya pernah kepala dinas perindustrian perdagangan Provinsi Jambi. Saya sering ke sini ikut Hari Kopi Internasional waktu di sini tahun 2018 saya hadir di sini. Saya menyaksikan teman saya waktu itu kepala dinas perdagangan. Sini ada dua, ada kepala dinas perdagangan dan kepala dinas perindustrian. Di Hotel Clara saya hadir di sini. Jadi di situ saya eksis dan saya total football all out untuk kopi. Iya. Kembali. Iya. Gimana? Pak, artinya ini Pak, pada saat peresmian ASKI, itu banyak kegiatan Pak ya, kegiatan, termasuk yang tadi pelantikan, pengukuhan kita, ada pameran-pameran, ada lomba nasional gateball, dan beberapa cabang olahraga maupun permainan. Kena HUT Jambi. Betul. Ada perahu HUT Jambi yang terakhir itu yang keberapa Pak? Yang terakhir yang kemarin HUT Jambi yang ke-77 tahun 2023, iya. Nah, jadi artinya sekalian menyelam minum air kopi Pak. Minum air karena kopi. Kopi yang membuat kegiatan ini berhasil. Sebelum ini kita bicara air ya. Oke. Saya teringat pertama kali datang ke Jambi, beliau ngomong sama saya mengenai air. Terkait dengan air. Ya. Ada apa dengan air di Jambi Pak? Beliau ngomong seperti ini. Sekali kamu minum air sungai Batanghari, kamu akan selalu kembali ke sini. Dan terbukti Pak, saya kembali sampai belasan kali ke Jambi Pak. Tapi sudah saya rubah sebenarnya. Sudah dirubah Pak, ya. Jadi bukan minum air Batanghari lagi, karena air Batanghari sekarang sudah tercemar merkuri kena peti. Tetapi dengan minum kopi Jambi, kita akan kembali ke Jambi. Jambi itu uniquely-nya dia punya kopi yang lengkap. Arabikanya dikerinci, robustanya di Jangkap Rangin, kemudian liberikanya di Tunggal Tanjung Barat. Dan Pak Irsan ini sudah ke sana. Tepuk tangan buat Pak Irsan. Keren, mantap. Saya belum pernah ke Jambi Pak. Jadi setelah podcast ini saya akan coba meracik kopi menggunakan air Batanghari dengan kopi kerinci. Gimana? Nanti keracunan dia kena merkuri Pak. Iya. Ini sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga supaya kegiatan pencemaran air Batanghari itu jangan lagi lah ya. Karena dulu sumber kehidupan loh. Alat transportasi di Jambi itu melalui Sungai Batanghari. Sekarang waduh kasihan. Banyak aktivitas seperti itu. Nah, melalui kopi ini juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Kopi ini adalah kopi yang terbaik ya. Kalau dulu kan kata orang ya, image-nya kalau minum kopi ini orang tua, perokok, tapi sekarang enggak. Ya, anak-anak muda, anak-anak bahkan dia kafe kopi itu dijadikan tempat mereka ya saling sharing, saling caring, sosialisasi, mengerjakan tugas-tugas dengan hanya minum 15.000 dapat fasilitas wifi, duduk dengan dan ada pengaruh terhadap tingkat kriminalitas itu menurun. Ada korelasinya. Gara-gara kopi, karena mereka tidak sempat lagi main jalan, ngeres lain sebagainya. Kriminalitas yang Bapak sampaikan seperti apa? Ya, anak-anak remaja kita tahu lah kan. Geng motor. Ya, geng motor, kemudian mohon maaf, narkoba dan sebagainya. Dengan ngopi ini ya hampir sama ya. Mereka habis waktunya untuk ngopi. Mereka habis waktunya untuk saling berdiskusi.
Karena di sana tuh ada tagline yang saya buat itu no ngopi no happy ya. Jadi No kalau ngopi, kita no happy. kita mau ngopi No ya ngopi, mau happy no ya happy. ngopi. No Iya. woman, no cry. No cry. Betul betul. Oh, berarti pendekatan ASKI ini Ya. dengan masyarakat di sana, terutama anak mudanya di sana, Ya. salah satunya dengan kopi, Pak ya? Iya, salah satunya karena ASKI itu kan Oh. Asosiasi Kopi Indonesia, ada DPJ-nya, ada DPC-nya. Oh, DPC itu untuk di kabupaten kota. Oke. Kita sudah beberapa terbentuk, ada juga yang belum. Luar biasa. Ya, luar biasa Berarti di ya. setiap Jadi- kabupaten tuh Pak di Iya. provinsi Jambi. Ada, ya. Ada berapa kabupaten Pak di sana? Ada 9 kabupaten, 2 kota. Oke. Ah, Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kopi itu memanusiakan manusia. Setuju, Pak? pas, Betul. mantap. Keren. Pak, ASKI itu satu periode berapa tahun Pak? Kalau saya dilantik tahun 2022 sampai dengan 2027, berarti 5 tahun. 5 tahun ya? tahun. 5 Oh, ini masih tahun. Iya. Berarti masih ada 4 tahun untuk Iya, bikin program dan kerja ya? Dewan Kopi Indonesia Pak Anton Apriantono pun hadir di situ. Oh, waktu itu. Dewan Kopi Iya. Indonesia. Iya, Pak Anton, hadir. Pak, mantan Mantan Menteri Mentan. Pertanian. Oh iya, Iya. iya. Dia Menghadiri pelantikan. menghadir pelantikan. Luar biasa ya. Bapak ada ketertarikan untuk di politik, Pak? Saya birokrat. Nah, kalau oke. birokrat tuh orangnya netral. Netral banget. Iya, saya lama di daerah, pejabat di daerah dari golongan 2 sampai dengan alhamdulillah saya sekarang sudah golongan ya yang dikatakan tinggi ya, boleh katakan ya itulah batas akhir mungkin di pangkat. Kita Sebagai berharap ASN. bisa jadi gubernur nanti Pak di provinsi Amin, Jambi, Pak. amin, Ya, amin, ya, ya. Amin, amin. ya. Nggak tahu tahun berapa tapi ya kita harus berdoa terus. Iya. Kita harus bercita-cita untuk menjadi pemimpin di daerah. Pokoknya nanti kalau jadi gubernur di sana Pak, undang kita untuk live podcast Wah, Pak. bukan undang lagi kita bikin di situ event khusus. Hei, Wah, luar kolaborasi Iya, iya, iya. kopi Makassar di Sulawesi Selatan dengan kopi Jambi. Kopi Jambi. Nah, Pak, berarti pada saat event International Coffee Day 2019 itu, Iya. itu Bapak menjabat di posisi apa? Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi saya dilantik itu Agustus 2017. Oke. Pada tahun itu bulan Oktober ada teman-teman itu ikut di dalam kompetisi BIN. Oh, BIN. kompetisi BIN. Kebetulan waktu itu kopinya Triono. Kopi Triono itu Kerinci Barokah. Ya. Mendapat 2 kategori. Yang pertama kopi favorit, yang kedua disukai pemirsa kopi, disukai yang nyicip kopi. Jadi masyarakat suruh cicip kopi, ternyata dia pilihan yang terbaik. Kopi Arabica Kerinci Barokah, Kerinci Barokah. Wah, sewaktu acara kalau tidak salah itu acaranya AKSI, Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Jadi memang Arabica itu memang kopi specialty. Oh, yang Iya. SCI itu Pak Berarti, ya? SCAI. berarti ya tadi juara ya kopi Juara. Iya. Kerinci. Iya, saya menangkap peluang. Oh, ternyata kopi Jambi ini bagus. Tetapi waktu itu brandingnya kurang. Masih belum Ya, ini, Pak ya. kurang. Belum. Beda dengan Toraja kan sudah dari dulu, apalagi Gayo Iya, kan. iya. Memang sudah menjadi tradisi. Nah, disitulah saya, wah ini harus kita branding terus. Ya, produk itu kalau di branding itu akan mahal. Ya, misal mineral itu ada airnya isinya sama. Tetapi kena brandnya beda, harganya beda, padahal sama. Nah, itulah artinya apa branding itu perlu. Nah, maka kopi Jambi itu saya branding terus. Bagaimana branding kopi? Itu ada namanya IMICA. Tim itu adalah meeting. Jadi kita melakukan meeting di Jambi atau keluar kita ikut. Kemudian eksibisi, ya. Saya ulangi. M itu meeting, I dulu. Nah, I itu adalah apa itu ya? Saya lupa pula ini. Oh ya, mais itu ya? Dia mais. Mais. Ya. Oh, C iya, itu iya. adalah convention, E itu adalah eksibisi. Exhibition. Nah, eksibisi. Jadi Iya, itu kita ikutin itu. Jadi kalau mau dikenal kita harus ngikutin lomba, membuat lomba ataupun mengirim sampel bean. Kopi-kopi dari Kopi-kopi. Jambi. Dari Mengundang Jambi. orang datang. Salah satunya pameran-pameran di Jambi, Hari Kopi Internasional. Itu salah satu trik itu. Dan Bagaimana orang datang. akhirnya kopi Jambi dikenal dengan specialty khusus untuk di Betul. kopi Kerinci, Pak ya. Kopi Kerinci itu Kerinci. spesialtinya boleh dikatakan sudah dikenal. Setelah itu bulan Oktober
Kita acara Oktober tanggal 20 itu sudah ada MOU dengan Belgia, Rivolto, Ekspor, terhadap ekspor Iya, iya, iya. terhadap kopi yang kerinci Barokah. Iya, iya, iya. Dan selain Barokah ada juga kopi kerinci yang sudah kemana-mana, ke Jepang, kemudian ke Seattle Amerika, itu adalah kerinci Suryono, Alko. Oh, Nah, Alko. bahkan Suryono itu sudah menjadi dia instruktur memberikan ini kemana-mana dia, baik Indonesia maupun luar negeri, memberikan Kalau itu Pak, pengalaman. kopi Sungai Penuh? Kopi Sungai Penuh itu sama dengan kopi kerinci, hanya saja posisinya Oke. di kota Sungai Penuh. Jadi kerinci Sungai Penuh itu adalah, dulu Sungai Penuh itu adalah kerinci. Jadi sebutannya Sungai kopi Sungai Penuh, kopi kerinci. Sekarang udah jadi Kota Madia. Iya, Kota kota. Madia. Jadi Sungai Penuh itu kota. Kita punya di situ kopi Sungai Penuh itu Rajia. Raja ya. Iya, kemarin waktu hari pameran Expo di Prancis apa di mana ya? Saya lupa itu. London Festival Kopi mewakili Indonesia. Dari Sumatera adalah kopi Rajia Sungai Penuh. Wah, luar biasa Dengan ya. kerinci natural. Spesialty kerinci yang naturalnya. Natural. Nah, dia mewakili Sumatera. Baik Pak, berbicara mengenai kopi kerinci nih, Ya. pasti kan ada filosofinya Pak. Nah, filosofi tentang kerinci apakah nama daerah atau ada bahasa Jambinya apa gitu Pak? Silakan. Kalau saya semua kopi Jambi itu saya saya bikin seperti tagar kopikan Jambi. Oh. Kopikan Jambi. Kopikan Jambi di situ Hashtagnya ada kopikan Jambi. hashtagnya kopikan Jambi. Di situ ada kopi kerinci, ada robusta. Jangan salah loh, robusta jangkat pada saat event kopi di Bali. Itu apa itu dulu eventnya ya? Oh, ini yang eventnya AIKI ya kalau nggak salah ya. AIKI, Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia itu Oh, ikut. iya, iya, Nah, iya. KKSI, KKSI ya Kontes betul. kopi Specialty Indonesia. Jadi kan ada beberapa event-event Iya, iya. dia ikut, itu menjadi kopi yang terbaik dan harganya binnya waktu itu dihargai 500.000. Dan Per- ada kontrak per 500 per kilo. Per kilo, Green bean bayangkan. Pak ya? Green bean. Itu Padahal pada saat itu cuma 50.000. Kopi apa Iya, tuh Pak? iya, iya. Kopi Arabica. Robusta dijangkat. Kopi Robusta harga Dijangka 500.000 per kilo. 500.000 Per per kilo. kilo. Oh, Beliau tuh pernah ke situ. KKSI. Nih, bulan November lalu ya. September Pak. September September. ini. Harga sekarang masih tetap apa? Harga sekarang itu yang kita minta. Masyarakat ini terkadang dia kurang konsisten. Kopi yang seharusnya yang sudah baik ini dipertahankan. Iya, iya. Nah, sehingga kontrak kemarin ya paling sampai cuma 200 kiloan. Yang 200 kilo itu ditunda dulu karena ada beberapa mungkin di pack sehingga mereka buyer itu menahan itu. Oke, Nah. oke. Berarti ini Jambi banyak banget daerah penghasil kopi Pak ya. Tadi kan kerinci Arabica. Iya, Sungai Penuh, Arabica Penuh, juga. Arabica. Robustanya ada juga. Ada Robusta juga itu robustanya. ketinggian. Sehingga robusta itu ada acidity-nya keluar. Nah, karena tinggi kan, Oh, di atas iya, 1000 iya, kan. iya. Biasanya robusta kan Ya, karena kan 800-an. Arabica identik dengan Iya. asamnya ya. Ini Betul. robusta, tapi karena daerah tumbuhnya itu Tinggi. tinggi, Ya. akhirnya asamnya itu muncul juga Muncul Pak, seperti juga, itu. iya. Berarti jenis kopi di sana ada berapa Pak? Ada 3. Ada 3. Ada 3 yang dibudidayakan. Arabica, Robusta, Liberica. Oh, Liberica. Ada sebagian yang Excelsa, cuman kurang populer. Oh, Kurang Excelsa di familiar. kabupaten mana tuh Pak? Sungai Penuh Kerinci juga. Sungai Penuh Kerinci Iya, juga. Sungai Penuh Kerinci. Kalau tadi kan Liberica Tanjung Jabung Barat sama Tanjung Jabung Timur. Jabung Timur ya. Iya. Itu saya baca-baca di Google di Tanjung Jabung itu Pak banyak suku Makassar ya sama suku Bugis ya. Daerah pelahiran, daerah laut, pinggir laut. Jadi di situ ada Kampung Makassar, Kampung Bugis, Kampung Wajo. Berarti Oh. pelaut-pelaut yang terdampar. Pelaut-pelaut yang dulu nenek moyang itu ada yang di situ. Iya, iya, Berarti iya. nenek moyang Orang itu seorang Bugis. pelaut Bugis. Wah, ya. iya. Orang Bugis itu pasti daerah-daerah pinggiran itu daerah-daerah Banyak situ ya. banyak, Jambi. banyak Ya, sekali. karena Pak Jami nenek moyang kita memang Pelaut ya. pelaut. Jadi- Makanya setiap tahun kalau ulang tahun Kota Makassar, Sulawesi Selatan itu Jambi selalu diundang. Nah, sehingga dulu gubernur pada saat Pak Zulkifli Nurdin yang almarhum itu beliau dapat ini gelar adat dari Makassar. sini dari Makassar. Andi ya dapat. Seperti itu ya. Gelar adat Makassar karena Nah, di sana tuh pembinaannya. Liberica Pak ya banyak ya. Liberica di Liberica. dataran rendah. Jadi
di daerah Tanah Gambut. Nah, jadi Liberica. Nah, bro-bro di luar sana, kalau masih ada yang belum tahu jenis-jenis kopi, ya. Jenis kopi ada 4. Yang umumnya itu ada Arabica dan Robusta ya. Iya. Tapi ada lagi satu Liberica, dan Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi adalah salah satu penghasil Liberica Terbaik. terbaik Pak ya, Terbaik, di Indonesia ya. ya. Selain yang dari Kalimantan sama dari Pekanbaru ya kalau tidak salah ya. Iya, di daerah Nanti. Inhu, di Giri Hulu ya. Seperti itu. Nah, jadi tadi dikatakan juga sama Pak Aryansyah bahwa ada lagi satu Excelsa tuh. Nah, Excelsa tuh Excelsa itu boleh dikatakan Liberica yang ditanam di ketinggian itu daerah tinggi. Iya, Jenisnya jenis Liberica. Ya. Hampir sama dari juga Pak ya? Iya, tingginya? Oke. Oke. Cuman ya itu tidak seproduktif di kawasan dataran rendah itu. kalau pelaku kopi tuh Pak di Jambi Pak. Ya. Ini kan kebunnya udah banyak nih. Mm-mm. Terus selain petani kopi, apakah ada lagi profesi-profesi lain yang ada di industri kopi Ya, Pak? banyak. Sebenarnya ada 6. Kalau menurut saya ya, hulu dengan hilir. Pertama ada petaninya, Petaninya. kemudian di budidaya ya, tentu. Kemudian ada prosesor. Nah, prosesor ini bisa dijelasin nggak Pak? Prosesor ini median orang yang apa namanya ya, yang memediasi antara petani, kemudian dia mempunyai sumber daya, dia mengelola Secara pasca panen. pasca panennya dengan mungkin dengan teknologi yang dia punya, dengan dengan teknik lah. iya teknik. Misalnya kan ada orang yang punya ilmunya, punya dana, dia membuat kalau biasa jemur di jalan, jemurnya di dom. Oh, jadi kayak Alat-alat natural ya. pertanian, iya. Natural, Jadi itu kita terus. butuhkan orang-orang seperti itu di prosesor, dan dia pun mempunyai jaringan untuk kebayar. Oke. Nah, di atas prosesor ada yang namanya roastery. Roastery, petani, Nah, prosesor, roastery. Yang menyangrai kopi tersebut. Ya. Yang ya. menyangrai Nah. kopi tersebut. Nah, kemudian di atasnya itu ada yang namanya barista. Yang kelima, barista ini yang menyajikan kopi. Kemudian owner coffee shop. Nah, owner coffee shop itu yang menjual kopi. Yang kelima. Ya, wirausahanya Pak ya. Iya, yang keenam siapa? Kita yang nikmati kopi. Nah, kita nikmati kopi dulu. Kita nikmati Ada dulu, yang Pak. Nah, ayo. Ini no ngopi no happy kita. Ya. no, Cheers dulu Pak. no happy, no ngopi. Nah, no ngopi no happy. Jadi menurut saya ada 6. Ada Ya, 6 ya, ada Pak. 6. Jadi sebenarnya enak tidaknya kopi itu terletak yang paling besar tuh di petani, di budidayanya. 60% loh. Ya, menurut dari ya yang saya baca dan pengalaman. Iya. Kalau petani itu konsisten terhadap mutu kopi, kopinya akan baik. Ya. Nah, menurut Bapak ngopi enak itu seperti apa Pak? Ngopi enak itu ini Yang menurut saya ya. Ya menurut Bapak mungkin ketika itu ini kopi yang paling enak nih. Iya. Mungkin yang mempengaruhi apa situasi atau apa. Kalau saya minum kopi Jambi, menurut saya kopi yang enak. Itu kan menurut saya. Iya. Kopi lain kan tentu ada rasa-rasa tersendiri. Jadi yang menurut saya nyaman di kita. Nah, itu di mana Pak? Pada saat Bapak bilang ini kopi enak Jambi. Saya biasanya di suasana hati. Suasana hati. Jadi kalau kita lagi bad mood, kita ngopi, kita refresh, Oke. lepas semuanya. Itu kopinya enak sekali. Apapun Oke. kopinya. Ya, berarti bisa mengambil kesimpulan kopi itu membuat kita menjadi mood. Iya. Jadi Anda mau mood buster, ya silakan ngopi. Iya. Lebih seperti itu. Betul. Kemudian Oke. juga kopi ini sebenarnya bisa menjalin silaturahmi. Oke. Nah, mohon maaf dulu kita kemana-mana, ada nggak ngeteh yuk? Nggak ada toko teh, yang ada warkop, warung kopi. Nah, di situ kita silaturahmi kan, ketemu orang dan sebagainya. Kita saling caring itu dengan ngopi. Bahkan sekarang kopi dijadikan ajang politik loh. Ya. Orang untuk menarik massa itu kan kedai kopi. Itu di warung kopi, warkop, titik-titik. Nah, itu bicaranya politik kopi. Karena kopi ini penuh inspirasi katanya. Ketika otak perlu inspirasi ya kita ngopi. Iya. Nah, Pernah nggak Pak punya masalah terus menyelesaikan masalah di mana Pak? Dengan kopi mungkin tentunya Pak ya? Pernah? Iya. Saya kalau minum ngopi, kalau lagi enak tuh teringat yang hal-hal yang manis-manis. Dan saya memang gimana ya, kalau nggak ngopi itu rasanya ada yang kurang. Ibaratnya kalau makan sayur tanpa garam kayak gitu kalau.
Jadi Kalau tiap hari sehari harus tambah ngopi, Pak, ngopi, ya? iya. Makanya no ngopi no happy ya, harus ngopi. Saya terus terang di tas saya ada kopi, Oh gitu. kopi Jambi. Cuman ya bawanya yang bawa kampilan aja. Oh. Ya air panas kan ada. Kirain bawa banyak Pak. Nanti Saya antar- lupa, saya saya antar itu hotel. sebenarnya itu. Saya ke sini dinas, jadi my trip my SPPD, bukan adventure, sekaligus menyelam minum kopi. Nah, kita ngopi. Nanti- Iya, kalau enggak ketemu beliau nih. Yoi, Pak. Pak, dari 9 kabupaten kota di Provinsi Jambi itu, Pak. Iya. Saya masih tertarik. 9 kabupaten 2 kota, jadi 11. Oh, 11. 11. Berarti 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Mm. Ada berapa yang punya ini, Pak? Punya lahan kopi? Kalau lahan kopi rata-rata itu daerah penghasil. Rata-rata Iya. dari 11 itu, Pak? Bukan rata-rata itu daerah penghasil yang saya sebut tadi, Kerinci, Sungai Penuh, Arabica, Jangkat, Merangin, termasuk sebagian Bungo itu Robusta, kemudian Tanjabar, Tanjabtim. Wih. Jadi ada 6. Banyak, Lebih Pak, ya? dari setengahnya 6, ya? lebih dari setengah. Dan Iya. terlengkap loh. Beberapa Iya. orang hanya ada Arabica, Robusta. Ada Arabica, Liberica. Kalau kita ada Arabica, Robusta, Liberica. Iya, iya. Jadi memang lengkap di Jambi. Selain kopi, macan Sumatera juga ada, Pak, ya sana ya? Macan ya, itu kan Saya sering baca di berita orang Iya. diterkam macan, Pak, di sana. Oh. keluar dari anunya, dia kan di Ya Jambi. mungkin itu salah satu yang membuat kopi itu mahal, Pak. Karena perjalanannya ya. Iya. Melewati binatang buas. Kita ada kawasan Begitu. strategis nasional namanya Gimana? TNKS, Taman Nasional Kerinci 11, Taman Nasional Bukit Barisan, Bukit 30, Bukit 12, Berbak. Ada 4 sebenarnya. Dan di situ memang endemiknya hewan itu. Paling kalau keluar hutan pengen nyari kopi tuh, Pak, si macannya. Iya, Pak, harimau. macannya. Minimal lihat disebut di situ datuk-datuk ya. Ada Oke, datuk ya. Siap. Nah, sekarang saya mau bahas di birokrasinya lagi, Pak. Ini kan saya ingat persis, Pak, waktu main ke kantornya Pak Riansyah waktu Bapak jadi Kadis Perindak Iya. itu di kantornya Bapak itu ada minibar dan ada karung-karung kopi penuh tuh, Pak, satu Iya. ruangan. Iya. Ada nggak, Pak, kadis-kadis lain atau pejabat-pejabat lain itu seperti Bapak yang betul-betul antusias dengan kopi, Pak? Maksudnya gadis-gadis lain apa, Mas Tari? Gadis-gadis lain, Pak. Bukan, Jadi, Pak. jadi memang kita kalau menyukai sesuatu tuh saya heran dari mulai merchandise, ruangan. Jadi ruangan kantor kepala dinas yang ada pojok kopi itu cuma ruangan waktu itu saya Kadis Perindak. Jadi saya bikin Minibar, Pak, dalam, Pak. minibar khusus, alatnya ada, alat espressonya ada, grindernya ada, lengkap alat Itu sebelumnya. itu karena apa, Pak? Ruangan itu lengkap. Apa Ya, itu karena yang jelas kebutuhan apa? kebutuhan passion? juga, yang kedua juga sebagai promosi. Oh. Jadi kalau Ada ada tamu ya? iya Ah, ada oke, tamu oke. kita suguhkan, ada masyarakat kita suguhkan kopi. Yang jelas kadang saya yang sebagai barista. Wih, luar biasa. Kebetulan saya ini sertifikasinya nih, beliau yang ujinya di Sertifikasi Asusmen. di mana, Pak? Di Terakhir. LSP apa namanya? Kopi Indonesia. Kopi Indonesia Oh, Kopi KI. Indonesia. Iya, LSPKI. LSPKI. Jadi Alhamdullah. di kantornya beliau di barnya. Ah, Jadi langsung demonstrasi di situ, Pak. Demonstrasi. iya. Dan kebetulan juga brand-brand kopi dari Jambi saya kumpul, saya beli, saya kumpul, saya Pajang, Pak. Pajang. Display. iya, saya display sebagai etalase. Jadi orang lihat, wah ini kopi ini ada nggak? Nah, jadi kalau kita juga mau pameran, kopi itu menjadi ikon apa namanya? Kata orang tuh olahraga tuh bola gitu ya. Jadi itu memang yang paling kita tonjolkan itu kopi. Kalau tadi kan Bapak bilang Bapak ini staf ahli gubernur ya? Iya, Artinya mungkin sering mendampingi Pak Gub. iya. Kalau Pak Bapak Gubernur siapa, Pak, namanya? Dr. Haji Al-Aris, Esos MH. Iya. Suka ngopi, Pak Gub? Pak Gub suka ngopi. Wih, Karena daerahnya daerah penghasil kopi. Di Jangkat Merangin itu Robusta. Pak Gub tuh dari Iya, pada Merangin. saat dia Bupati Merangin, dia Bupati 2 periode, dia salah satu yang menggolkan sertifikat indikasi geografis indikasi geografis untuk Jangkat Wah, luar di biasa. zaman beliau. Artinya beliau 2017. sangat support, Pak, ya? Mensupport sekali. Oke. Iya. Alhamdulillah beliau di Gubernur Jambi, sekarang masuk 2 tahun, masuk 3 tahun. Setiap ada event kopi harus ada. Harus terlibat ya? Harus terlibat. Wah, luar biasa. Keren berarti nih Pak Gub ya? Iya. Jambi. Iya. Luar biasa. Berarti ada minibar juga di ruangannya Pak Gub?
Minibarnya di ruangan staf ahli ada. jadi di ruangan staf ahli karena Ada, beliau ini iya. kopi entusias ya, Iya. bro-bro di luar sana. Nah, seperti itu. Oke, sekarang boleh dong saya bahas sedikit tentang kafenya Pak Riansyah ya, Koju. Waduh, Koju, kopi Juaro. Kopi juara. Kopi Juaro, Pak. Oh, Iya. juara. Oh, juara itu. Juaro itu sama dengan juara, tapi Oh, bahasa bahasa Jambi ya deh. Atau win kopi lah kalau bahasanya. Win kopi. Kopi. Baik, teman-teman. Jadi tidak semua yang dikatakan itu jujur karena ini TV Rusa. TV rusa. TV Nah, rusak. kembali lagi, Pak. Iya. Kopi Juaro. Ya. Nah, kenapa dikatakan kopi Juaro, Pak? Nah, itu kenapa kopi Juaro? Karena itu terlahir kopi Jambi ini pada saat itu Juaro. Juara itu ikut event menang terus. Oh, Iya. ya, kompetisi. Iya, ikut kompetisi. Kenapa? Karena sering diikutkan. Selama ini kopinya bagus, tetapi tidak pernah ikut, tidak keluar. Kita tidak tahu kan? Dia nggak punya nama jadinya. Padahal kopi itu bagus. Dan kita takut spekulan main. Petani bergainingnya nggak ada. Dianggap, kopinya nggak dikenal ini. Tapi dengan diikutkan event, kopinya akan terangkat dong. Iya, contoh kopi Rajia yang kita minum itu kan. Iya. Itu harganya binnya mahal itu. Ya, yang saya dikirim sekarang itu Pak. Yang sama- dikirim sekarang kan. Iya. Baik, Mau beli, ayo nggak beli, mereka sudah ada pasar tersendiri. Nah, Pak, tadi kan Bapak pameran kopi ya? iya, Nah, goalnya pameran kopi itu seperti apa, Pak? kita sukses pelaksanaan, ya, sukses acara, kemudian sukses kita dengan adanya multiplier effect. Multiplier effect itu ada kontrak dakar, ada komitmen MOU antara buyer dengan seller, petani. Nah, itu yang kita tangkap. Ya, jadi ada ketemu antara buyer dengan petani langsung. Itu saya kepengen seperti itu, tidak melalui, mohon maaf, pihak perantara ABC. Yang terkadang barang itu mahal, itu banyak perantara. Di petani bergaining kecil, dia tidak mendapat yang maksimal, karena yang bermain itu yang ini. Nah, saya maunya memang seperti itu, dan alhamdulillah banyak petani itu sudah langsung menjual kepada buyer, bukan buyer yang tanda kutip ya. Buyer tanda kutip kan tahu itu, dia cuma menjual produk, tapi bukan dia yang beli, cuma dagang-dagang nanti aku sekian. Nah, itu yang saya putus. Bayar ini Pak, apakah Indonesia atau dari luar Pak? Biasanya ada yang mengenakan dari Indonesia, tetapi ada juga yang datang. Saya pernah datang itu dari Starbucks Settle, Mister apa saya lupa itu, datang saya bawa langsung nyari kopi, karena pada saat kopinya sampelnya dikirim dapat juara. Nah, produsen kopi dia kalau kopi itu bagus dia akan mengirim yang namanya tim apa itu untuk melihat kopi itu. Audit observasi ya. Seperti inilah yang QC, Pak. QC. Ya, QC-nya. Jadi dia dikirim lu lihat situ bener gak kopi ini ada nggak? Mereka akan lihat prosesnya loh. Proses petani itu. Dia tidak percaya dengan hasil binnya tanpa dilihat dari bawahnya. Sehingga mereka lihat oh betul, itulah terjadi kontrak-kontrak. Oke. Nah Pak, meskipun tadi Bapak bilang kalau favorit Bapak ya kopi Jambi ya, nasionalisme Bapak ya. Iya. Cuman pernah nggak Bapak Jambiisme. Jambisme ya? Jambisme. Tapi pernah nggak Pak Riansyah ini nyoba kopi-kopi selain dari Jambi? Ya. Mungkin khususnya kopi-kopi dari Sulawesi Selatan? Pasti. Kalau saya ke sini kan saya coba, nggak mungkin lah kopi Jambi saya cicip kan. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Tapi di situ saya cicip. Kayak sekarang nih kopi dari mana nih? Nah ini Pak. Ini kopi dari Kalosi. Enrekang, Ini ya? Arabica Kalosi Enrekang. Nah, mantap sekali nih rasanya. Mantap Pak ya. Mantap Luar ya. biasa. Full wash ya. Kopi Toraja udahlah sering lah Pak ya. Sudah sering, namanya kan sudah ratusan tahun dikenal orang. Jadi kalau orang dengar itu aja pasti enak. Ya. Menurut Bapak kopi-kopi dari Sulsel itu gimana Pak rasanya Pak? Ya rasanya uniquely. Jadi masing-masing itu punya rasa tersendiri. Ya. Oke. Iya. Di lidah kita kan masing-masing kan punya penilaian kan. Di UMKM kopi yang ada di Kota Jambi khususnya Pak, banyak nggak kopi-kopi dari Sulsel itu beredar di sana Pak? Kalau saya melihat ada beberapa kafe saja. Iya, beberapa kafe. Sebut aja kafenya Pak, nggak apa-apa. Sekalian say hello sama ownernya. Ya, ada Casa de Alicia. Casa de Alicia. Itu yang Nando namanya ya. Kemudian Nando.
bukan Kasa lagi, Jikop, Juanda, ya. Nah, dia selain kopi Jambi juga kopi luar sebagai ya ini aja lah Pilihan ya. pilihan. Kalau ada yang mungkin mau cari kopi luar ya sebagian. Cuman mereka rata-rata ya itu Jambisme perlu. Ya dimanapun kita Jambisme perlu. Sama dengan kita kalau Makassar itu kopi kita harus kita munculkan kopi Makassar ini ya. Makassar, betul. Tetapi kalau dalam wadah Indonesia, kopi Indonesia itu is the best. Kalau di Kopi Juara sendiri pasti ada lah ya. Pasti Kopi-kopi ada, Sulawesi ya. pasti ada. Luar biasa. Itu namanya kopi untuk petualang. Nah, Kopi untuk petualang. Bolang, kita bolang, ada, berarti, Pak ya? iya. Kopi bolang. Misalnya kawan-kawan ada kopi lain kita keluarkan. Kadang Gilo Kantura yang dari NTT. Kawan saya kemarin baru dari Labuan Bajo, titik kopi dikasihnya green bean 1 kilo. Nah, itu gitu ini kan. Kemudian ada beberapa dari Aceh, nah, kita titipkan dari Sumatera, Semendo. Jadi kopi Indonesia itu memang luar biasa. Nah ini kita harus bangga dan kabarnya kita ini sebagai produsen kopi yang kemarin keempat sekarang naik katanya peringkatnya. Oh ya? Iya, Oh. peringkatnya. Jadi naik ketiga berarti. Naik Menggeser ketiga. Kolombia dong harusnya ya. Menggeser yang pertama Yang pertama Brazil kan. Brazil, Brazil, yang kedua Vietnam, Kolombia. menggeser Kolombia, Kolombia. jadi yang ketiga. Kolombia Wah. turun keempat. Saya justru belum dapat infonya, dapat Iya. infonya dari Saya Ariana. baca di ini searching Google kawan-kawan itu. Oh. Sudah naik ke peringkat ketiga, Naik Pak ya? peringkat ketiga. Menggeser. Nah, tapi tidak di apa namanya? Bukan, tidak diikuti dengan pecandu kopi. Yang Nah, ada ya. iya kita kepengen kita konsumsi kopi kita juga meningkat. Iya, jangan kita meningkat konsumsi kopi luar, tetapi kopi Indonesia ini konsumsi di dalamnya harus meningkat loh. Iya. Betul. Pak, ini kembali ke Kopi Juara tadi. Kalau Kopi Juara sendiri, kopi Koju ya? Koju. Ya. Koju sendiri sudah berapa cabang nih Pak? Ini sebenarnya saya buat kopi KP Koju itu kopi Juara itu sebagai ini saja, sebagai suatu tempat wadah. Yang pertama ada barista-barista yang mungkin tidak punya tempat, dia belum bekerja. Memfasilitasi, Pak ya? Iya, memfasilitasi atau anak-anak yang hilang, sudah Ya, kamu ya. masuk situ, saya siapkan rumah yang di apa namanya yang di Murni itu. Nah, mereka kumpul situ, saya siapkan kopi dan sebagainya. Cuma di situ kamu harus jualan kopi, jual masyarakat. Ya itu mereka Jadi sangat putar-putar. mensupport Pak ya, Iya. para barista-barista Iya, kita di saya Jambi lebih ya. banyak kepada edukasi kopi. Edukasi. Ya, Pak. Iya. Bentar, Pak. Ini ada. Kalau dari kacamata Bapak, apa kekurangan kopi Indonesia secara regulasi pemerintah, Pak? Regulasi pemerintah ya. Kalau regulasi pemerintah saya rasa sudah diatur semua. Nah, cuman bagaimana memang kopi Indonesia ini menjadi kopi di daerahnya sendiri. Oke, menjadi Ya. raja di Raja, negara sendiri. jangan sampai kopi Ini luar pertanyaan Pak Salib datang. ini. Iya, Luar kopinya biasa nih datang, pertanyaannya Pak Salib ini. kopi datang, kopi luar. Iya, Nah. menjadi raja di negara kita Iya, ya. kita Padahal- jangan sampai itu. Ya, Sudah saatnya menikmati kopi enak itu di negeri iya. sendiri. Iya gitu, betul. Pak. Nah, kapan lagi kita mau mengkopikan Indonesia dengan kopi Kopikan Indonesia? Jangan kopi luar datang dianggap semua bagus. Iya loh. Saya rasa kopi Indonesia ini terkenal kan zaman POC tahun 1600-an itu kopi Indonesia ya melabar dan sebagainya ditanam dan sekarang dirasakan enaknya. Pak, konsumsi kopi itu setiap hari berapa cangkir, Pak? Saya 4 gelas. 4 gelas. 4 gelas kalau itu paling 60 gram. 60 Itu sampai apa, 48 gram. Pure kopi hitam apa yang sudah di... Saya kadang kopinya Americano, kadang Americano. P60. Itu hobi saya. Wih, luar biasa. Americano dan Ya, P60. P60. Americano, Americano itu biasanya saya blend. 80-nya Robusta, 20 Ih, ini, Ras, 20 Bapak ini. Arabica. belum pernah rasakan, Pak. Ini kan Americano, Ya. Amerini, siapa aja, Pak. Belum. Ada. Amelia udah, tapi udah Amelia udah pernah ya. pernah. Kadang Amelia. dia ada. Jadi kopi ini ternyata bisa dibuat minuman apapun, bisa jadi wine kopi. Wine kopi. Wah iya, saya nyicip wine kopi dari Rajia. Waduh keren bener. Apa efek Rasanya. setelah minum kopi tadi? Timbul wine kopi? bahagia. Timbul bahagia. Endorfin kita naik. Endorfin. Woi, Endorfin keren. berhubungan dengan apa, Pak? Berhubungan dengan Libido. Oh, libido.
teman-teman. kalau Jadi orang senang- kalau mau libido Anda naik, Minum silakan kopi. konsumsi kopi yang enak ya. Iya. Tentunya teratur, bukan sembarang. Iya, satu lagi, kopi enak itu belum tentu mahal. Kopi enak itu belum Nah. tentu mahal. Iya. Betul. Tetapi kopi yang sudah apa itu namanya enak tuh, enak di hati, enak di rasa. Iya. Kita ada anunya. Kopi juara itu kopi yang kopi yang saya ini lupa lagi nih teks ditulisin. Juara kompetisi, juara di hati. Juara kompetisi, juara di hati. Nah, itu enak. Jadi saya mengendorse masyarakat Jambi, yuk ngopi ya, kopi Jambi ya. Jadi juaranya di hati ya. Sudah juara di kompetisi, di hati pun Juara di juara. Iya. Pak, Neng Lia sehat? Baru kemarin ketemu, kita ada event di Hotel Aston. Lia itu salah satu. Enggak Pak, jangan dibahas Pak. Ini rahasia. Jangan Tapi dia dibahas. termasuk Tolong pengurus kopi loh. Ya. Jadi Oh, Lia. kopi ini ada yang Namanya kopi Lia, Pak. aksesoris kopi. Aksesoris kopi Aksesoris. ada orang yang bisa kopi yang nggak enak tuh jadi enak. Oh. Dengan melihat dia aja jadi enak. Nah. Jadi kopi ini jadi enak kalau dinikmatin sama dia. Itu Menikmatinya dia. sama dia. Sama dia. Jadi kalau kita lagi rasa galau lain sebagainya, ada dia dan minum kopi hilang. Saya bingung apa Ada Pokoknya, agaknya. pokoknya itu, pokoknya Kopi itu. dia bilang. kopi dengan Ya. pemanis Pemanis, tanpa gula ya. seperti Ya. susu. Bukan. Jadi Lia. Mana sih tadi? Jadi gini Pak, kopi ini enak Ya. tergantung dengan siapa kita menikmatinya. Lia itu orangnya. Sama Lia itu, dia itu orang. Keren biji kopi, Pak. Bro-bro di luar sana, host kita yang satu sudah mulai tidak nyambung ya. Jadi memang sudah waktunya tidak nyambung ini ya. Kurang kafein. Iya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan yang bikin saya penasaran sampai saat ini Pak. Tadi kan berhasil memecahkan rekor muri di International Coffee Day 2019 itu ya. 2019. Rekor apa yang dipecahkan Pak? Ceritakan dong sama Iya, teman- jadi bro-bro di luar sana. rekor sebenarnya ya, kita nyeduhnya cuman 3 jenis kopi. 3 jenis Tiga kopi jenis dalam Nah, kopi. waktu dan yang itu bersamaan. belum pernah dilakukan oleh daerah lainnya. 3 jenis kopi tadi, Pak ya? 3 jenis kopi, Arabica, Arabica. 1000 Oke. cup, 1000 cup. 1000 cup, 1000 volunteer. Wis. Oi. Oke. Saya ulangi, 1000 cup, 100 volunteer. Jadi 1 volunteer tuh nyeduh 10. Oke. Kemudian Robusta, 1000 cup, 100 volunteer. Oke. Dan Liberica, 1000 cup, 100 volunteer. Berarti 3000 cup. 3000 cup. Dan yang nikmati 3000 orang. Dalam sehari itu, Pak. Dalam waktu itu. Waktu itu Pak. Jadi itu, kalau kita pelaksanaannya jam 10, itu harus ada kopi itu habis. 3000 cup itu. Wah. 2019 Pak. Itu maka mecah rekor. 3000 cup, 3000 jenis kopi dengan 300 barista penyeduh. 300 barista. 300. Itu Dan beliau termasuk head volunteer. Artinya dia yang membina volunteer. Lu buat ini, lu buat ini, buat ini ya. Serius ini. Nah, serius. Ya, Salam luar dulu, salam biasa. dulu. Wah. Salam, ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini barista nih. ya. 3000 cup 2019. Apakah Nah. sampai tahun ini Pak sudah ada yang pecahkan rekor Belum itu? ada. Belum ada. Belum ada. Itu di Karena Makassar yang pecahkan Pak. ya berarti, Pak? Hah? Belum masuk rekor muri. masuk Pak. rekor Pecah. muli dong, Pecah. pecah. Tapi tunggu Cuma Makassar. syaratnya kopinya harus kopi dari daerah itu. Kita ada Liberica. oke. Hah? Ada Kan Liberica. saya tanam. Tanam dulu. Kalau Robusta 3.000 ada. loh ini. Nah, Iya. nggak mungkin bro. Tuh. Jadi Saya mau pecahkan rekor 1000. beliau. 1000 dan kopinya kopi daerah itu, bukan kopi dari luar. Nah, Banyak pelaku kopi sana Pak, makanya sana. gampang kemarin. Pak, setelah acara itu apa efek yang di nah itu ada kontrak kopi. Oh, kontrak Ini efek kopi. mana nih? Efek dominonya atau efek daripada diri sendiri? Di 300 orang itu, Pak. Jadi begini. 3.000 orang itu kan Ya, minum bersamaan minum kopi. tuh. 3.000 orang, ada orang yang suka kopinya kopi Robusta, ada yang mau nyocip semua. Itu lengkap hadir tuh. Ketua SCAHI hadir ya, Pak Saprudin. Oh, Pak Di Saprudin. Kopi Iya, hadir, Pak Anton Apriantono. LSP. ASKI belum ada waktu itu. Belum ada. LSP Kopi. ada, Pak Edi Panggabean, Oh. Kopi Indonesia, Pak Irsan. Ersan. Dan Banyak teman-teman pelaku nasional ya. pelaku nasional Ya. yang mohon maaf Ya. yang punya lidah kopi itu apa namanya? Q Grader. Q Brother itu Oke. kumpul semua. William Edison. William Michael Edison, Utama. Ya. Michael. Jadi saya sebut Pak salah satu ketua
LSP Kopi Indonesia. Ya. Insinyur Pak Edi Panggabean. Nama Bapak disebut di sini Pak. Iya. Bangga Pak. Ketua kita Mantap. ya, guru Ketua kita ya. Guru kita. Iya. Iya. Luar Pak Edi biasa Pak. Panggabean. Pak Edi Panggabean. Ya. Salam. Iya, kita Salam ke hormat buat Mr. A Panggabean, Oke. guru kita bersama. guru kita bersama. Nah kebetulan ini ininya ya. Wah, ini buku Iya. lagi Ini. Betul. Ini buku yang keberapa di sini? Buku Ketiga, kelima kalau nggak Kelima salah. ya, saya 1-2 ada, beliau Ya, ngasih ya. langsung Ya. tanda tangan Pak Edi Panggabean. Ya, mudah-mudahan Ada Pak Edi bisa Keren Pak nanti Edi. nonton Ya. ini. Pak Edi, ini saksi Pak. Buku Bapak ada di podcast kami. Tidak semua yang dikatakan jujur. Karena ini program TV rusak Ini TV Pak. rusak. Oh, TV Iya, rusak iya, ya. iya. Nggak apa-apa, Pak. Di sini aja. Ya. Oke, baik. Pak Aryansyah, Iya. jauh-jauh Nggak dari terasa ya, Jambi, sudah. tak terasa sejam Ya. kita ngobrol. Ya, banyak sekali pengalaman yang dibagi ke kita untuk bro-bro di luar sana, terutama budaya ngopi orang di Jambi, kemudian Di mana-mana lah saya Ya. lihat seperti itu ya. Kemudian daerah-daerah di Jambi ada berapa yang tumbuh kopi, bahkan sampai 4 jenis kopi itu ada di sana bahkan. Ya. Dan itu dia tadi, yang terpenting adalah karena ngopi kita happy ya. Iya, no ngopi no happy. Oh, no ngopi, Iya. no happy. Jadi Ngopi itu di hati Pak ya. kopi itu ngopi ya. Ngopi itu di hati. Pak, seperti biasa closing statementnya Pak, quotes atau motivasi buat boleh quotes, boleh motivasi Pak untuk closing statement untuk bro-bro di luar sana Iya. yang mendengarkan, yang menonton podcast kita. Baik. Kalau mau sapa juga teman-teman di Jambi, Boleh. juga boleh, silakan. Bentar Pak. Nah. Di penduduk Jambi berapa jiwa Pak? 3,5 juta jiwa. 3,5. 5 juta jiwa. Oke. Ya. Teman-teman di Jambi 3,5 juta, teman-teman harus wajib nonton podcast ini. Jangan lupa subbreaker, like, Subscribe, comment, and share. like. Ya. Mantap. Silakan Pak, motivasinya apa, quotesnya? Baik, saya sampaikan ini untuk semuanya, untuk para penggiat kopi sampai dengan petani kopi. Kopi Indonesia memang luar biasa dan harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Candukan kopi menjadi minuman energi. Ya, jadi candu kopi ini membuat kita happy, membuat kita berprestasi, membuat inspirasi kita semakin mantap. Oh, keren, luar biasa, tepuk tangan. Nah, Oke, terakhir Pak. Ini masih bicara budaya minum kopi Tadi Jambi. sudah closing statement, ada lagi sedikit, terakhir sedikit. lagi. Ada, saya lupa, iya, Pak. apa terakhir. ini gula-gula apa? Nah. Ini ngopi belum ada. Kopi lagi biar Ada, biar fokus. Satu Pak, Ah. Pak. Budaya ngopi orang sana tuh Pak. Ini kan lagi tren Pak, minuman-minuman kayak gini Pak. Oh, iya. Oh, iya, iya, Ini saya iya. lupa Pak. Lupa. Oh, ini ya. Ini kalau di sana namanya kopi kekinian. Kopi kekinian. kekinian. Kopi susu kekinian. Iya, Menggunakan jadi apa Pak? Ingredientsnya apa Pak? Apa namanya? isinya. Isinya apa? Komposisinya? Kalau komposisi kita biasanya ini pakai espresso, Oke. kemudian ditambah susu, kemudian ditambah sedikit kalau aren. Aren seperti ini Pak ya? Iya. Oh, ini arennya ada. Seperti ini? Iya, ini gula aren dari mana Dari nih? Dainichi. Sulsel ini Pak. Oh, Ya. dari sini ya, Sulsel Oh, ya, pakai keren. bubuk seperti ini? Pakai seperti itu. Oh, Iya. sama berarti ya? Sama ya. Berarti budaya minum kopi untuk es kopi susu kekinian itu seluruh Indonesia kurang lebih Iya. sama ya? Iya. Oke. Masuk lagi gula aren Pak ya? Iya. Masuk, ya. Yang jelas kopinya dipakai kopi yang di grinding, bukan kopi yang digunting. Nah, Oh, kopi Iya. itu digiling bukan digunting. Bukan digunting. Iya, iya. Oke, mohon maaf. Kopi itu digiling bukan digunting. Ya. Tapi ketika butuh itu Pak, biji kopi kita mau buka harus pakai gunting Pak. Iya, minimal kopinya kita tahu lah Oh, originalitas iya. dari mana. Jangan kopi yang kita nggak tahu. Iya. Oke, baik. Mantap. Bro-bro di luar sana, tidak semua yang dikatakan itu jujur karena ini TV rusak. TV Saya rusak. Irsan bersama Pak Aryansyah dari Jambi dan rekan saya Ismail Basri menggantikan. Alim, Ya, mohon maaf Alim. Terima kasih. terima kasih untuk malam ini dan kita ada oleh-oleh buat Pak Aryansyah yang akan dibawa pulang ke Jambi. Jambi. Wah, Ya. terima kasih. Yang pertama, Apa nih? Efron, Pak Efron. Efron. Wah,